Aku dilahirkan sebagai sesuatu yang sangat berharga bagi kedua orang tuaku. Katanya akan kisahkan tragisnya kisah hidupku yang berharga. Akan kukabarkan bagaimana aku bertahan dari kehancuran hati yang berkeping. Akan kusampaikan bahwa keegoisan orang dewasa membuat gading yang tak betah menjadi betah. Aku tidak terlahir sebagai seorang anak pesakitan yang sering dibuli. Hidupku sempurna. Saking sempurnanya, aku lupa tak ada gading yang tak retak. Tidak gading. Aku bukan anak pembantu. Aku adalah anak tunggal dari seorang ibu yang luar biasa. Ibu berhati tegar, laksana karang di tengah lautan pantai selatan. Ibu menahan ibu. Ibu adalah perempuan kuat. Ibu terlalu hebat. Makanya aku juga hebat. Ya, ibu. Ibu. Orang-orang dewasa memiliki kisahnya sendiri. Mereka begitu menikmati perannya sampai mereka lupa kalau ada hati kecil yang sedang perlahan luka dan retak. Anak-anak dengan kisah dan imajinasinya sendiri tentang masa depan. Kembali berbicara soal ibuku. Iya, ibuku. Meskipun beliau hanya seorang pembantu, tetapi yang kulihat dia adalah perempuan bernilai tinggi. Sang empu para puan di Mayapada. Apapun yang orang lain sampaikan tentang profesi ibuku, aku terima. Toh, itu juga
Kisahku bahagia. Sama seperti kalian, memiliki orang tua yang lengkap. Ada aku, ada ayah, dan ada ibuku. Ya, we are family. Perekonomian keluarga yang luar biasa tercukupi. Bahkan, kami sekeluarga selalu punya jadwal khusus untuk liburan bersama. Itu benar, karena ayahku bekerja sebagai seorang manajer di perusahaan berkelas nasional yang memiliki cabang di berbagai daerah. Ya, dulu aku anak orang kaya. Tak ada gading yang tak retak. Kami yang sempurna tak abadi. Aku tak akan pernah melupakan momen di mana kertas putih berubah menjadi abu-abu. Cermin yang terhias berubah menjadi 1000 pecahan. Di saat teriakan-teriakan di rumah semakin sering terdengar. Di saat ayah dan ibu sudah tidak seceria dulu lagi. Aku tidak pernah percaya kenangan ini akan terlukis dalam kisah hidupku. Tuhan, aku tidak bisa. Sungguh aku tidak bisa. Hari itu tepat usiaku 15 tahun. Ayahku ketahuan selingkuh. Di saat itu hanya aku yang mengetahuinya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ayahku pergi bersama perempuan lain. Aku tidak berani menceritakannya pada ibuku. Iya, ibuku. Perempuan yang pengabdiannya luar biasa. Perempuan yang selalu menjunjung tinggi budaya patriarki di tanah kelahiran dan cinta ini. Aku terlalu takut ibu marah. Aku takut ibu menangis. Dan terpaham. Aku seorang anak tunggal yang sedang merasakan betapa bahagianya kehidupanku. Tiba-tiba aku mengetahui bahwa pahlawanku sendiri telah berkhianat dari janjinya yang ia ucapkan atas nama Tuhan. Bagaimana aku tidak kecewa? Bagaimana tak ada sakit sedang luka paling dalam ditancapkan oleh orang yang kucinta, yang kusebut pahlawan. Sejak itu depresi menjadi teman di setiap hariku. 3 tahun aku melawan semuanya, melawan keegoisan. Aku melawan luka. Aku melawan luka sendirian. Aku melawan luka sendirian.
Allah pernah berkata, jika kamu berbuat baik, berarti kebaikan itu bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Hidup adalah hukum tak bertuan. Perusahaan ayahku jatuh bangkrut. Kondisi itu, keluargaku sangat kacau. Hutang ada di mana-mana, keributan ada di mana-mana. Bagaikan kapal pecah rumahku saat itu. Rumahku hancur. Tengah malam, suara ibu sesungguhkan menahan tangis. Kuintip dari celah pintu kamar. Dasar perempuan tidak berguna! Perempuan tidak punya harga diri! Masa aku semakin bagus? Suara ayah menggema di ruang keluarga. Sebuah tamparan mendarat di pipi ibuku. Aku sebagai anak bisa apa? Aku hanya bisa menangis dan menutup telingaku. Tapi telinga ini sudah tidak tahan menahan berisiknya rumah ini. Stop! Ayah, stop! Ayah, kalian berdua jangan berantem. Ada aku di rumah ini. Ada aku. Aku capek. Aku capek, ayah. Waktu itu, tangan busuk ibu mencoba merangkul dan menenangkanku. Mencoba membisikan kata-kata baik di telingaku. Tiba-tiba, diam kamu! Dasar anak tidak tahu dimutu! Ini semua gara-gara kamu, anak pembuat sial! Kamu cuma tahu apa? Tahu warga? Kamu ini cuma anak kecil! Ayah! Ayah jahat! Ini bukan ayah yang gak dikenal! Ayah gak dikenal! Gak pernah marah ke gading kayak gini, ayah! Suka paginya, suasana di luar cerah. Angin berhembus dari jendela kamarku. Udara pagi yang tenang seperti dilanda gemuruh badai dan petir. Singkat itu ya Tuhan. Aku melihat surat cerai di atas meja makan. Jadi segini aja yang katanya keluarga cemara, yang katanya WR family, segini aja. Bullshit. Orang-orang dewasa memang egois. Semenjak kedua orang tuaku bercerai, disitulah semuanya hancur. Enggak, emang udah hancur dari awal. Hidup aku ini kayak permen karet. Ditarik ulur, habis manis, sepah dibuang. Sejak itu, ibuku bekerja sebagai pembantu atau babu. Iya, babu. Karena ibuku dihina, ibuku diinjak-injak harga dirinya, ibuku dilecehkan. Tak hanya itu,
dibenci. Aku dikucilkan. Aku sering diejek seperti dasar anak babu. Ih, ini kan anak babu kan? Iya, dia ibunya jadi pembantu. Iya, dia ibunya dilecehin. Iya, jangan teman sama dia. Dia cuma anak babu. Dasar anak babu. Anak babu. Sakit. Sakit banget. Tetapi aku tidak terlalu menghiraukan itu. Iya, itu sakit. Tapi aku pasti kuat. Aku hebat. Aku kuat, aku hebat. Karena perempuan karam yang kusebut ibu dan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Jadi ini telah berdiri sendiri sampai di fase ini. Terima kasih sudah bertahan sampai di sini. Dan ya, Tuhan mengirim sebuah kejutan lagi, mengirim sebuah surprise lagi. Tepat di tanggal 12 Agustus 2023, ibuku dituduh membunuh anak sang majikan. Ibuku dituduh sebagai pembunuh. Aku yang masih remaja belum paham tentang apa itu hukum. Aku tidak pernah membayangkannya. Tepat di jam 12 siang, tante menelepon dari nomor yang tidak aku kenal. Ada beberapa orang sering bertamu ke rumah dan mereka membicarakan tentang gagalnya sebuah mediasi. Aku tidak paham apa itu. Lalu ibuku resmi menjadi terdakwa pembunuhan.